Buatlah abstrak penelitian dalam konteks yang singkat, padat, namun mencakup seluruh isi penelitian. Abstrak penelitian menggambarkan isi dari penelitian secara detail, namun mencakup seluruh isi dari proposal atau penelitian tersebut. Abstrak penelitian tidak hanya berlaku ketika Anda membuat abstrak dari hasil penelitian atau jurnal, namun juga ketika Anda membuat proposal. Nah, ini perlu juga Anda buat abstraknya. Sehingga dengan membaca abstrak, reviewer akan melihat seberapa kedalaman dari proposal yang Anda ajukan. Ketika Anda membuat abstrak untuk membuat proposal penelitian, yang perlu Anda cantumkan di situ adalah mulai dari latar belakang, lalu permasalahan, dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian yang akan Anda lakukan, lalu Anda cantumkan juga manfaat hasil dari penelitian tersebut, dan juga inovasi apa yang akan Anda lakukan. Setelah itu tidak perlu Anda mencantumkan teori atau landasan penelitian, namun langsung menuju ke bab berikutnya, yaitu mengenai metode penelitian. Nah, di metode penelitian Anda bisa menguraikan secara urut. Jadi metode penelitian itu merupakan urutan cara atau metode yang akan Anda lakukan ketika melakukan penelitian. Nah, jadi metode ini harus Anda lakukan secara bertahap dan sistematis. Jadi ada urutan tertentu, urutan ini sudah dibakukan ya, sehingga Anda tidak bisa asal mengambil langkah ya. Sehingga urutan ini harus urut ya. Mulai dari bahan. Jadi ketika mudahnya begini, ketika melakukan penelitian, apa yang dilakukan, yang paling awal apa, terus berikutnya apa, dan seterusnya. Ya, tentunya kita menyiapkan bahan. Jadi yang pertama itu Anda uraikan mengenai bahan apa yang Anda gunakan dalam membuat penelitian. Nah, dari bahan itu tentunya untuk proses berikutnya adalah alat, peralatan. Sehingga yang kedua adalah alat-alat yang digunakan ketika nanti untuk melakukan penelitian. Nah, setelah alat, Anda perlu menguraikan metode apa yang Anda lakukan. Jadi metodenya apa? Anda bisa menuliskan dalam bentuk diagram alir untuk memudahkan pembaca gitu ya. Nah, dari diagram alir itu menggambarkan urutan ya, termasuk bahannya apa, alat metodenya seperti apa, prosesnya penelitian seperti apa, lalu ada variasi-variasi dari beberapa spesimen ya, itu seperti apa, terus untuk penyelesaiannya seperti apa, terus setelah ada hasil Anda uraikan hasil tersebut, Anda buat pembahasan, lalu Anda analisis sehingga untuk memunculkan kesimpulan sebagai penutup. Nah, dari metode, nah setelah metode Anda uraikan seperti itu, terus Anda tuliskan variabel penelitian. Jadi variabel yang Anda gunakan itu seperti apa? Jadi variabel itu jumlah spesimen. Jadi penelitian itu ketika pengambilan data itu minimal 3 spesimen.
3 variasi spesimen minimal itu. Karena kalau hanya satu spesimen, ketika satu ini rusak, maka kita tidak punya data apa-apa. Nah, kalau spesimennya itu 2, nah ketika spesimen ini satu rusak, ya, sehingga kita masih punya satu spesimen. Sehingga kalau hanya 2 spesimen, artinya kita memiliki peluang 50%. Jadi kesalahan kita 50%, itu kan sangat besar. Nah, makanya dalam penelitian itu minimal 3 spesimen. Artinya begini, jadi kalau ada satu spesimen yang rusak, nah kita masih punya 2 spesimen. Sehingga kalau 2 spesimen itu di persentase itu kan lebih dari 50%. Nah, artinya 2 ini lebih mendominasi dari yang satu yang rusak tadi. Sehingga ketika membuat penelitian, spesimen yang digunakan itu minimal 3. Nah, variasi spesimen Anda tuliskan di situ. Nah, lalu lokasi penelitian, nah, ini juga perlu Anda cantumkan di situ. Lalu untuk pembahasan, metode analisis yang Anda gunakan. Kalau data, ini menggunakan analisis datanya seperti apa, pembahasannya seperti apa. Nah, lalu untuk pelaporannya, Anda dari hasil data tersebut Anda laporkan dalam bentuk apa? Nah, misalkan bentuk grafik, bentuk tabel, ya, atau data-data yang lain, misalkan foto, hasil scan mikroskop. Nah, ini merupakan abstrak yang bisa Anda tulis ketika membuat proposal penelitian. Jadi intinya abstrak yang ada di laporan abstrak pada proposal penelitian itu mencakup seluruh langkah tahapan yang akan Anda lakukan di dalam penelitian tersebut. Ingat ya, jadi kalau proposal itu kan belum ada hasilnya karena belum dilakukan penelitian tersebut. Jangan, kadang ada mahasiswa yang menuliskan di proposal itu sudah ada hasilnya. Ini ya kan nggak mungkin, karena proposal itu merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum melakukan penelitian. Jadi belum ada hasilnya, sehingga tahapannya itu dari awal gitu ya, terus sampai metode, dari metode selesai. Nah, untuk menginjak ke hasil, nah ini di stop dulu, tidak ada hasilnya dulu. Nah, ini untuk abstrak dari proposal penelitian. Nah, sedangkan untuk abstrak untuk laporan penelitian atau abstrak penelitian, atau juga abstrak untuk jurnal dari hasil penelitian. Nah, ini bedanya dengan proposal tadi. Nah, kalau abstrak untuk penelitian atau jurnal itu sudah mencakup hasilnya, jadi sampai hasilnya. Nah, urutannya sama ya, dengan waktu membuat abstrak untuk proposal, mulai dari yang tentunya judul, dari judul ya, terus nama penulisnya, timnya siapa saja, ditulis semua. Lalu kalau masih mahasiswa ya tuliskan pembimbingnya siapa gitu. Terus instansinya dari mana, lalu baru menginjak ke abstrak. Nah, abstrak untuk penelitian atau abstrak untuk jurnal, Anda bisa tuliskan pertama dari latar belakang ya. Dari latar belakang Anda lanjutkan dengan permasalahan. Dari permasalahan Anda bisa melanjutkan dengan tujuan dari penelitian tersebut, terus manfaatnya apa, inovasinya atau kebaruannya itu apa. Nah, ini penting sekali Anda tonjolkan kebaruan dari
penelitian yang Anda lakukan. Kebaruannya apa? Ini memiliki bobot yang sangat tinggi kebaruannya. Lalu setelah itu metode yang Anda gunakan. Nah, metodenya apa? Nah, metode ini Anda bisa menguraikan ya, dari yang Anda harus urut ya, dari bahannya apa saja Anda tuliskan, alat yang Anda gunakan. Nah, alat ini lebih baik Anda tuliskan secara detail. Artinya alat yang digunakan misalnya furnace, tipenya apa, pembuat negara mana gitu ya. Lalu diagram alir rancangan penelitian. Jadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan di dalam penelitian tersebut. Nah, setelah metode, Anda bisa melanjutkan ke hasil. Jadi hasilnya Anda tuliskan di situ. Nah, jadi untuk menulis hasil, Anda lihat di tujuan. Nah, tujuan penelitiannya apa yang ada di tujuan. Jadi pembahasan hasil dari penelitian itu merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya Anda mencantumkan 3 tujuan, nah di pembahasan Anda juga membahas tentang ketiga hal ini. Jadi antara tujuan dan pembahasan itu harus sinkron. Karena pembahasan itu sebenarnya menjelaskan dari tujuan tersebut, di tujuan tersebut. Ya, dari pembahasan Anda tuliskan secara komplit dan jelas. Ya. Jadi misalkan tujuannya ini, ya, pembahasannya ini, tujuannya ini, jadi sinkron, nyambung. Nah, dari pembahasan itu saya kira sudah cukup. Terus bisa Anda tambahkan luaran. Jadi setelah melakukan penelitian ini, luarannya itu ini. Di luarannya bentuk prototipe misalkan, atau berupa TTG, teknologi tepat guna, ya, atau artikel ilmiah internasional misalkan seperti itu. Nah, di akhir dari abstrak, Anda bisa menuliskan keywordnya atau kata kuncinya. Jadi kata kunci itu ya kira-kira 5 kata kunci. Dalam membuat kata kunci, tentunya kata-kata ini merupakan kata yang yang penting di dalam penelitian tersebut. Nah, demikianlah cara untuk membuat abstrak, baik untuk abstrak proposal penelitian maupun abstrak hasil penelitian, atau bahkan abstrak untuk jurnal penelitian. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Bisa mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih.